Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Matseki semuanya, kali ini kita akan belajar bilangan bulat. Yang akan kita pelajari kali ini, jadi setelah melihat video ini, kalian diharapkan bisa membandingkan bilangan bulat. Materi ini merupakan materi matematika SMP kelas 7 pada kurikulum 2013. Sebelumnya kita ingat-ingat lagi ya, pelajaran tentang bilangan yang sudah kalian pelajari waktu di SD dulu. Di SD kalian sudah mempelajari banyak bilangan ya. Ada bilangan asli, bilangan cacah. Nah, bilangan bulat juga sudah dipelajari di SD, tapi kita ingat-ingat dulu sekarang. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan asli ya. Jadi ini merupakan jadi ini merupakan bilangan asli. Nah, bilangan asli jika digabungkan dengan bilangan 0, ini akan menjadi bilangan cacah. Dan jadi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya merupakan bilangan cacah. Nah, bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya itu disebut dengan bilangan bulat negatif ya. Itu adalah bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli atau bilangan bulat positif, 0, dan juga bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita lihat ya. Dari garis bilangan ini 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kita tahu ternyata bahwa semakin ke kanan maka bilangannya adalah akan menjadi semakin besar ya. Jadi semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Artinya berarti semakin ke kiri bilangannya akan menjadi semakin kecil ya. Jadi semakin ke kanan maka makin besar, dan semakin ke kiri nilainya menjadi semakin kecil. Nah, sekarang kita akan ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, misal kalian diminta menentukan mana yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Jadi kalian diminta menuliskan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Kita akan membandingkan bilangan bulat ini ya. Misalnya 4,5. Ini mudah ya, anak TK juga sebenarnya bisa. Tapi sekarang kita pelajari, kita kaitkan dengan bilangan bulat, mengapa 4 lebih kecil daripada 5 ya. Nah, kita lihat ini adalah letak angka 4 pada garis bilangan. Dan ini letak angka 5 pada garis bilangan. Sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa semakin ke kanan letak bilangan, maka bilangan itu akan menjadi lebih besar ya. Nah, karena 5 letaknya di sebelah kanan angka 4, berarti 5 lebih besar dari 4. Atau dengan kata lain, karena 4 letaknya lebih kiri dari angka 5, maka 4 lebih kecil dari 5. Ya, jadi kita tulis 4 itu lebih kecil dari 5. 4 terletak lebih kiri daripada 5. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya. Kalau misalnya 4 negatif 5. Ini lebih besar atau lebih kecil ya? Kita lihat tempatnya di garis bilangan. Ya, kita hapus dulu yang tadi. Dah selesai kita hapus. Kita cari angka 4 pada garis bilangan. Ini adalah angka 4 pada garis bilangan. Nah, kita cari
negatif 5 ini pada garis bilangan. Negatif 5, ya letaknya di sini. Jadi, karena 4 letaknya lebih kanan, maka dapat dipastikan bahwa 4 itu lebih besar daripada negatif 5. 4 lebih besar dari negatif 5. Jadi kita tulis di sini. 4 lebih besar dari negatif 5. Nah, sekarang kita coba bandingkan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Contohnya adalah negatif 1 dengan negatif 3. Lebih besar atau lebih kecil ya? Nah, kita tandai dulu. Oh ya, kita hapus dulu yang sebelumnya. Nah, kita karena akan membandingkan negatif 1 dan negatif 3, kita cari dulu kedua angka ini pada garis bilangan. Ini adalah negatif 1 dan negatif 3 itu di sini ya. Wah, ternyata kelihatan bahwa negatif 1 terletak lebih kanan daripada negatif 3. Oleh karena itu, bisa kita tulis bahwa negatif 1 ini lebih besar dari negatif 3. Ya, sudah paham ya? Nah, bagaimana kalau misalnya angka yang dibandingkan itu merupakan bilangan yang besar? Kita ingat dulu ya, waktu SD kalian sudah pernah belajar tentang nilai tempat, ada satuan, puluhan, ratusan, ya, ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, dan seterusnya. Jadi, kalau kita punya angka 5.257.298. Nah, angka 8 ini memiliki posisi tempat satuan, berarti nilainya adalah 8. Angka 9 memiliki nilai tempat puluhan, berarti angka 9 di sini bernilai 90. Angka 2 pada bilangan ini memiliki nilai tempat ratusan, berarti angka 2 di sini bernilai 200. Angka 7 terletak di ribuan, berarti 7 ini memiliki nilai 7.000. Angka 5 ini menempati nilai tempat puluh ribuan, sehingga angka 5 ini bernilai 50.000. Angka 2 memiliki nilai tempat ratus ribuan, sehingga angka 2 pada bilangan ini memiliki nilai 200.000. Angka 5 pada bilangan ini memiliki nilai tempat jutaan, sehingga angka 5 pada bilangan ini memiliki nilai 5 juta. Ya. Jadi nilai tempat itu ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, dan seterusnya. Nah, ini kita gunakan untuk membandingkan bilangan-bilangan yang besar, apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, bagaimana kalau misalnya angkanya besar? Kita akan membandingkan dua bilangan ini ya. Ini dibacanya 587.429. Bilangan yang kedua kita baca 584.025. Nah, untuk melihat mana yang lebih besar, kita bisa membandingkan nilai tempatnya. Ini sama-sama bilangannya terdiri dari 6 digit ya. 6 digit berarti 6 angka penyusun. Kita tulis dulu bilangan yang pertama. Bilangan yang pertama itu adalah 5, 8, 7, 4, 2, 9.
Sekarang yang bilangan yang kedua, ada 5, 8, 4, 0, 2, 5. Nah, kita bandingkan dulu mulai dari sebelah kiri ya. Ya, ingat ini adalah satuan. Yang ini nilai tempatnya ada puluhan. Kalau yang ini berarti ratusan. Kalau yang ini berarti nilai tempatnya adalah ribuan. Kalau yang ini berarti nilai tempatnya adalah puluhan ribu. Dan ini nilai tempatnya adalah ratusan ribu. Ini puluhan ribu ya. Nah, kita bandingkan dulu yang pertama. Pada posisi ratus ribuan, angka penyusunnya sama ya. Jadi hanya dengan melihat posisi ratus ribuan ternyata angka penyusunnya sama. Jadi kita bisa belum menentukan mana yang lebih besar atau lebih kecil. Sekarang kita lihat angka pada posisi puluhan ribu. Ternyata angkanya juga sama, 8. Jadi kita belum bisa membandingkan. Sekarang kita lihat pada posisi ribuan. Ternyata bilangan yang pertama nilainya lebih besar daripada posisi ribuan dari bilangan kedua. Sehingga bisa kita simpulkan, ya ini bilangannya lebih besar ya. Lebih besar. Jadi kita simpulkan bahwa bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Boleh kita tulis. Jadi bilangan yang lebih besar adalah 587.429. Itu adalah bilangan yang lebih besar. Nah, sekarang kita ingin membandingkan bilangan bulat berikutnya. Kita akan mencari bilangan mana yang lebih kecil. Hati-hati ya, di sini ada tanda negatif. Ini dibacanya negatif 6.609.823. Kalau bilangan kedua dibacanya negatif 6.808.523. Hati-hati ada tanda negatif. Ada tanda negatif di sini, negatif ya. Bilangan pertama adalah negatif 6, 6, 0, 9, 8, 2, 3. Bilangan yang kedua adalah negatif 6, 8, 0, 8, 5, 2, 3. Nah, kita lihat dulu mulai dari paling kiri ya, yang nilai tempatnya paling besar. Ini karena sama-sama tersusun dari 7 digit ya. Kita lihat yang pertama, ini angkanya sama ya. Angkanya sama, berarti kita belum bisa menentukan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Sekarang kita lihat digit berikutnya. Yang 16, yang 18. Kalau misalnya kita tidak melihat tanda, kita tahu bahwa 6 lebih kecil daripada 8. Tapi ini karena tandanya negatif, berarti negatif 6 itu lebih besar dari negatif 8. Dengan kata lain, bilangan pertama lebih besar dari bilangan yang kedua. Atau sebaliknya, bilangan kedua lebih kecil daripada bilangan pertama. Jadi, bilangan yang lebih kecil adalah negatif
6.808.523. Sekarang kita akan mempelajari contoh berikutnya. Diketahui bilangan A, B, dan C merupakan bilangan bulat positif. A sama dengan 28 QRST. B sama dengan 42 ST. C sama dengan 12 QRST. Urutkan A, B, dan C mulai dari yang terkecil. Oke, kita akan mengurutkan bilangan ini dari yang terkecil ya. Oke, kita lihat. A itu bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 digit ya. Sedangkan B merupakan bilangan 4 digit. Yang C itu ternyata sama 6 digit ya, sama seperti yang A ya, sama-sama 6 digit. Nah, ini bilangan yang paling kecil itu bilangan yang terdiri dari 4 digit, yaitu bilangan B. Nah, sekarang kita akan membandingkan A dengan C, mana yang lebih kecil. Kita tuliskan dulu ya. A sama dengan 28 Q R S T. Dan bilangan C-nya sama dengan 1, 2 Q R S T. Lalu kita bandingkan dulu yang dari yang paling kiri ya. Yang paling kiri, ya kita tahu 2 lebih besar dari 1 ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa karena 2 lebih besar dari 1, berarti bilangan A lebih besar dari bilangan C, atau C lebih kecil dari A. Jadi, urutan dari yang terkecilnya adalah, berarti yang paling kecilnya yang B ya, berarti B, yang terkecil kedua adalah C, dan yang terkecil ketiga atau yang terbesar adalah bilangan A. Ya, itu adalah urutannya ya. Oke, sekian pembelajaran kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.